Siap, sebelum belajar marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, otomatis semuanya pasti sehat semua ya, karena tadi di depan kelas Bapak sudah mengukur suhu badannya kan? Ya. Kalau yang suhunya panas pasti tidak boleh masuk ke Kelas. karena ya Amel berapa men? 35,8. Iya 35,8. Apa? Belakangnya apa tadi? 3 derajat Celcius. Nah, ngukurnya pakai apa tadi Bapak? Ini. Ini. Dan satuan. Kalau besarannya suhu di satuannya apa? Kalau kemarin Kelvin atau Celsius? Celsius itu kalau pakai termometer. Nah, kalau yang internasionalnya pakai Kelvin. Oke baik. Nanti kalian sudah tahu nih besaran suhu dan satuannya. Memberikan tugas kepada kalian ya kan? Ya. Kemarin tentang molekul ya. Tentang molekul. Apa itu molekul? Molekul adalah partikel kecil dari suatu Siapa zat. yang mau menyampaikan? Siapa? Ya, ini tugas yang sudah kalian cari di rumah ya. Ya, Pak. Silakan dibaca. Apa molekul? Molekul adalah partikel terkecil dari suatu zat yang masih bersifat zat aslinya. Ya. Bapak sudah memberikan tugas tentang apa? Energi. Ya. Apa itu energi kinetik? Siapa yang mau menyampaikan? Dari sini. Tidak. Apa tidak? Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Silakan kalian amati pergerakannya. Ya. Nah, ini suhunya Bapak naikkan. Mau menyampaikan ya, Alia. Bagaimana Alia saat Dipanaskan, Ah. molekul bergerak semakin cepat. ya tadi di situ ya. Nah, terus kira-kira apa yang membuat penasaran dari animasi ini? So, coba kalian ungkapkan dengan pertanyaan. Mungkin ya saya nih ya. Gimana? Mengapa molekul itu bisa bergerak? Iya, bagaimana molekul mengapa ya berarti? Kenapa molekul itu bisa bergerak? Nah, ingat jadi kelompok sebelah mungkin. Kira-kira bagaimana pertanyaannya? Bagaimana Bagaimana molekul itu bisa bergerak? Ya, bagaimana pergerakannya mungkin ya. Nah, terus tadi kalau Cahyani menyampaikan apa sebabnya, ya kan? Kenapa ya? Kalau itu bagaimana pergerakannya? Iya. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan dari perwakilan teman kalian. Jadi tujuan kita hari ini menyampaikan suhu itu apa berdasarkan percobaan yang akan kalian lakukan, ya, dengan melihat pergerakan molekul saat dipanaskan dan didinginkan. Nah, molekulnya nanti silakan bisa diibaratkan dengan serbuk gergaji yang sudah Bapak sediakan di situ. Nah, itu ibaratnya adalah suatu molekul dari zat cair. Nah, silakan nanti kalian buka aplikasinya, sudah dibuka semuanya di LKPD 1. Ya, silakan disusun berdasarkan percobaan LKPD itu. Tapi Bapak ingatkan bahwa ini kita menggunakan panas, ya api, jadi sangat harus berhati-hati. Jadi kalau misalkan bisa disentuh, tapi kalau misalkan sudah panas jangan coba-coba disentuh. Kemudian termometernya Bapak sudah ukur, dikalibrasi tadi udah sesuai, silakan langsung bisa digunakan. Ya, silakan bisa dipraktekkan. Bapak beri waktu 25 menit. Nanti ingat aktivitas kelompoknya Bapak amati, kemudian cara kalian menyampaikan, cara kalian percobaan juga Bapak akan amati. Nah, silakan sudah mulai. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja.
Kalian tulis kesimpulan. Setelah itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang di LKPD-nya kan. Nah, kalian jawab. Ya. Air dipanaskan. Ini agak keras suaranya. Sebelum air dipanaskan, suhu awal termometer 33 derajat Celcius. Serbuk gergaji diam saat dimasukkan ke dalam air. Saat dipanaskan, serbuk gergaji mulai bergerak secara perlahan. Suhu perlahan mulai menaik 40,4 derajat Celcius. Serbuk gergaji bergerak secara perlahan dari bawah ke atas dan turun kembali ke bawah. Lama-kelamaan, air pun perlahan mulai meninggi. Saat air dimatikan, suhu termometer perlahan mulai menaik menjadi 70,2 derajat Celcius. Dan pergerakan serbuk gergaji perlahan mulai melambat, suhu pun mulai menurun menjadi 60,9 derajat Celcius. Saat api dipadamkan, kelas kimia pun menjadi panas dan perlahan semakin dingin. Serbuk gergaji pun perlahan menjadi turun ke bawah. Udah nggak apa-apa, udah. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok selanjutnya, Alia ya tadi ya. Coba Alia ini member. Ya, oke, bagus. Beri tepuk tangan. Oke, baik. Berarti kalau suhunya panas, gerakannya gimana? Ini bawah, ini atas. Gimana pergerakannya? Ayo, bergerak. Yang ini bawah, yang ini atas. Nah, jadi pergerakannya gimana? Wah, kalau semakin nah, saat adanya perubahan suhu, berarti pengaruh suhu itu mempengaruhi apa? Pergerakan molekul. Kalian sudah tahu bahwa sesuatu benda yang bergerak memiliki energi. Ya. Berarti Bapak akan mengganti kata-kata bergeraknya ini dengan energi kinetik. Semakin tinggi suhu, maka semakin apa? Titik-titik energi kinetiknya apa? Semakin apa? Semakin kalau cepat itu berarti energi kinetiknya besar atau kecil? Besar. Berarti semakin tinggi suhunya maka semakin besar energi kinetik. Energi kinetiknya itu maksudnya energi kinetik molekulnya ya. Terus sekarang, jadi apa suhu itu? Suhu berdasarkan percobaan ini ya, suhu adalah ukuran. Berarti mengukur apa tadi? Kita kalau melihat semakin tinggi, semakin rendah suhunya, suhu tersebut dipengaruhi oleh pergerakan molekul kan? Nah, pergerakan molekul itu mempengaruhi energi. Apa yang diukur dari suhu itu sebenarnya? Ukuran pergerakan molekul. Benar. Ukuran pergerakan molekul. Ingat, setiap benda yang bergerak mempunyai energi. Berarti suhu adalah ukuran energi. Iya, pintar. Jadi suhu adalah ukuran energi kinetik. Energi kinetik apa? Molekul. Suhu adalah ukuran energi. Suhu adalah ukuran energi kinetik molekul internal rata-rata. Benar. Yang sudah nih lihat nih, kalau data itu apa namanya? Jaraknya seperti ini, jarak molekul ini. Kalau zat padat lebih rapat mana? Padat. Kalau ini gas
Kalau gas lebih rapat mana? Dada. Berarti urutan kerapatannya paling rapat itu zat. Kemudian jadi memang benar pergerakannya tidak sama. Tapi coba kita lihat kalau diberikan panas, apakah sama pergerakannya tambah cepat? Coba lihat. Sama nggak? Kalau didinginkan, nah, ya kan? Berarti semakin panas pergerakannya semakin sama berarti. Suatu benda kira-kira yang di kehidupan sehari-hari yang menerapkan konsep suhu itu apa? Apa? Yang kira-kira menerapkan mengukur suhu dan lain sebagainya apa? Nah, itu kalian di depan mata kalian ada tuh. Apa? Hah? Oke, benar, masak air. Kalau masak air, berarti kalau misalkan dipanaskan, airnya mendidih. Tidak, kalian bisa lihat. Nah, semakin ya, pergerakan apa? Oh, ya. Jadi semakin ya, baik. Jadi suhu adalah ukuran energi kinetik molekul internal rata-rata. ya. Setuju nggak? Setuju. Udah, nomor 2-nya biar kamu pakai tepuk tangan. Zat padat, zat keras bila dipanaskan maka pergerakannya semakin cepat. Iya, pergerakan molekulnya semakin Cepat. ya, bagus. Setuju? Setuju. Oke, baik, terima kasih Nanda. Oke, seperti itu selesai sampai soal. Nah, Bapak ulang dan kita bersama-sama ulangi bahwa tadi kita melalui percobaan kita sudah tahu bahwa apabila apa itu? Nah, coba Aisyah lanjutkan. Ya, nggak apa-apa. Saat tadi benar saat percobaannya tadi kesimpulannya bagaimana? Saat suhu dipanaskan, Ya. Saat suhunya dipanaskan, maka semakin cepat pergerakan serbuk gergaji. yang serbuk gergaji itu kita ibaratkan sebagai Molekul. saat didinginkan. Saat didinginkan akan semakin lambat pergerakan. Iya. Ya, jadi suhu itu ukuran Energi kinetik iya. Bagaimana pergerakannya? Ya kan? Nah, bagaimana pergerakan molekulnya? Pergerakan molekulnya tadi bagaimana? Dari atas. Iya, pergerakannya. Terus disebabkan oleh apa? Ya, perubahan suhu. Ya, yang tadi sudah dijelaskan. Oke, baik. Ini pengertian suhunya kalian sudah tahu. Nah, untuk bagaimana ini pembelajarannya? Untuk pembelajarannya senang atau tidak? Nah, Kira-kira apa masukannya? Pengen seperti ini lagi? Lebih enak percobaan atau cuma baca buku doang? percobaan. Ini baik, nanti kita usahakan percobaan terus ya. Nanti di pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua, silakan dicatat tugasnya. Nah, kalian membaca jenis-jenis termometer. Membaca jenis-jenis termometer. Ada pertanyaan? Ya. Ada yang mau Bapak bantu misalkan? Gak ada? Udah? Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Ya, untuk menutup kegiatan pada siang hari ini silakan salah satu teman kalian untuk memimpin berdoa. Siap, sebelum pulang marilah kita membaca doa bersama-sama.